Kalau kok ini Bapak sarjana hukum ya. Nah, mau nanya-nanya nih, kira-kira apa sih penyebab utama banyaknya kepala daerah itu yang terjerat dengan kasus korupsi? Ya, mungkin kalau dari aku sendiri ide ya itu karena kalau dari sudut pandangku banyak orang-orang yang pejabat itu memang tujuan awalnya itu bukan buat pemerintah, tapi mereka itu tujuan awalnya pengen cari duit lebih. Jadi mereka caranya cari duit, mereka itu korupsi. Dan yang kedua karena di Indonesia itu kayak peraturannya kurang baik buat ngurus korupsi, seperti itu. Baik kok, makasih kok. Mau nanya nih kok, kenapa ya kasus korupsi kepala daerah itu terus berulang meskipun banyak pelaku yang udah ditangkap? Nah, kayak tadi anak bilang, pertama itu karena peraturannya itu kurang baik. Jadi peraturannya itu kurang memberikan efek jerah seperti itu. Nah, harusnya pemerintah itu kasih solusi supaya setiap pejabat yang melakukan korupsi itu dimiskinkan. Itu mungkin kalau solusi dari aku ya, seperti itu sih. Jadi mereka bisa mengurangi pengulangan yang terjadi, khususnya untuk kasus korupsi. Itu sih. Lalu apa sih menurut Koko dampak terbesar korupsi kepala daerah terhadap masyarakat sekitar gitu? Nah, kalau menurutku itu pertama mungkin kayak fasilitas-fasilitas umum karena korupsi itu otomatis masyarakat itu nggak bisa mendapatkan yang maksimal. Karena mungkin kalau misalnya fasilitasnya harganya misalnya 1 M gitu, terus habis itu ya dikorupsi 900 juta. Jadi mungkin masyarakat sendiri cuma bisa menikmati fasilitasnya itu sebagian aja. Jadi mungkin itu yang menyebabkan apa ya masyarakat itu nggak bisa merasakan dampak dari masyarakat. Terus yang kedua dampak yang kerasa adalah KKN. Mungkin korupsi, kolusi, nepotisme itu hal yang paling sering terjadi ya. Jadi itu kan membuat cara berpikir masyarakat jadi rusak karena hal itu. Seperti itu sih. Kemudian bagaimana penerapan prinsip good governance dapat membantu mencegah korupsi di pemerintah daerah? Mungkin kalau sepengetahuan saya, good governance itu berarti pemerintah harus membuat sistem yang baik seperti itu. Nah, kalau caranya mungkin bisa dilakukan dengan cara sistem digital seperti e-budgeting atau e-katalog supaya pemerintah itu bisa berkomitmen dalam melakukan pengadaan itu tanpa korupsi seperti itu. Nah, caranya adalah memastikan bahwa sistem itu nggak boleh sampai ada celah sehingga korupsi itu sulit untuk dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ada di bawahnya. Nah, yang terakhir nih kok menurut Koko apakah ada langkah yang paling efektif untuk mencegah korupsi ini di masa depan mungkin yang akan datang? Ya. Mungkin kalau dari aku sendiri, mungkin kalau bisa kasih ide, mungkin kepada partai politik atau mungkin ke pemerintahan harus membuat praktik politik yang bersih sehingga tidak ada KKN seperti itu, tidak ada keluarga ataupun jabatan yang bisa dititipkan. Jadi korupsi itu bisa bisa dipersulit seperti itu. Terus yang kedua, mungkin undang-undang perampasan aset supaya pejabat yang melakukan korupsi itu bisa dimiskinkan. Jadi jangan sampai pejabat-pejabat yang keluar dari penjara, mereka tetap bisa kaya raya, mereka tetap bisa menikmati harta hasil korupsinya, dan mereka harusnya bisa merasakan denda, ya. Mereka harus bisa bayar denda seperti itu. Jadi mereka nggak menikmati hasil korupsinya mereka lagi, seperti itu sih. Oke, baik nih Kak. Terima Oke. kasih Kak. Oke, thank you. Kasus korupsi kepala daerah terus berulang meskipun sudah banyak pelaku yang sudah ditangkap, Bapak. Menurut saya kenapa masih terus berulang karena di Indonesia ini korupsi tidak ada kita yang atas maksudnya itu cuma ya mungkin dihukum beberapa tahun terus akhirnya lepas juga kalau di luar negeri kan beberapa negara selain korupsi jadi orang mau berkorupsi jadi bikin dolar. Selanjutnya, apa langkah yang paling efektif untuk mencegah korupsi kepala daerah di masa depan? Langkah efektif itu sih langkah efektif ada beberapa
Hermanda dari jurusan Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala. Saya kesini izin mewawancarai Bapak terkait korupsi yang terjadi di daerah ini. Dan saya izin menyampaikan beberapa pertanyaan. Kalau boleh saya tahu, saya berbicara dengan Bapak siapa? Sekian saya mengenal diri saya. Nama saya Iqbal Rudi, jabatan Kentes Polsek Antasari. Di sini akan saya menjawab beberapa pertanyaan dari saudara, apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami. Saja sih. Oke, karena pertanyaan terkait dengan perkara apa? Untuk pertanyaannya terkait korupsi yang terjadi di daerah. Oke. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, apa penyebab utama banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi? Satu, tingginya biaya politik. Dua, integritas dari pada para pejabat itu sendiri. Ketiga, terkait dengan lemahnya pengawasan baik dari masyarakat maupun dari fungsi internal pejabat itu sendiri, lingkungan dinas yang lain. Itu yang saya tahu. Baik, untuk pertanyaan kedua, mengapa kasus korupsi kepala daerah terus berulang meskipun banyak pelaku yang sudah ditangkap? Karena adanya integritas dan kurangnya pengawasan. Kembali lagi seperti zaman saya nomor 1 tadi, kenapa masih banyak pejabat yang tertangkap perkara korupsi walaupun sudah banyak dilakukan penindakan oleh para penegak hukum seperti KPK, Jaksa Agung dan kepolisian? Ya karena apa? Kembali lagi seperti zaman awal. Karena mereka itu pada saat mencalonkan diri menjadi seorang pejabat, mereka kan juga membutuhkan biaya politik yang sangat tinggi. Kedua, lemahnya pengawasan dari inspektorat yang masing-masing dinasnya ada di sana. Ketiga, terkait dengan integritas pribadi seseorang. Tiga faktor inilah yang menentukan kenapa korupsi di negara kita ini masih sulit untuk diberantas. Untuk pertanyaan ketiga, apa dampak terbesar korupsi kepala daerah terhadap masyarakat? Satu, karena yang dikorupsi itu adalah anggaran negara. Jadi dampaknya adalah pada kemiskinan yang tadi dapatkan oleh masyarakat. Karena harusnya dana itu disalurkan untuk keperluan masyarakat, tapi karena digunakan untuk yang pribadi, akhirnya dana yang tersalurkan pada masyarakat tidak terpenuhi dengan sepenuhnya. Akhirnya masyarakat merasa kurang dan dampak terhadap kemiskinan dan pembangunan itu akan sangat tinggi. Baik, untuk pertanyaan keempat, bagaimana penerapan prinsip good governance dapat membantu mencegah korupsi di pemerintahan daerah? Prinsip itu adalah prinsip yang sangat bagus. Karena apa? Itu menunjukkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran. Tanpa prinsip transparansi pengelolaan anggaran akan rawan terjadi kebocoran anggaran. Satu, akuntabilitas dan partisipasi partai politik juga pengaruh. Paham dari sini ya, maksud saya bahwa prinsip good government itu penting karena apa? Itu adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Jadi itu penting. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa langkah yang paling efektif untuk mencegah korupsi kepala daerah di masa depan? Satu, perbaikan tata kelola anggaran dengan menggunakan prinsip good government tadi. Salah satunya adalah untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara. Dua, penguatan pengawasan independen, pengawasan baik dari internal sendiri maupun dari masyarakat, itu penting. Ketiga, reformasi biaya politik. Karena kalau itu reformasi biaya politik tidak segera diperbaiki, ya tetap akan seperti ini. Kata orang Jawa tadi, begitu beliau menjabat, prinsipnya adalah memberikan modal. Bagaimana caranya? Kan begitu ya. Itu yang terkait dengan reformasi biaya politik. Sudah. Baik, terima kasih Bapak untuk atas jawabannya.